Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nabilah dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis, jurusan Teknik Elektromedik 2018. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bu Ernia Susana STMSI. Pada proposal ini, saya akan mengajukan rancang bangun alat, yaitu pemodelan heart rate dan SpO2 dilengkapi dengan NURSCOL. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang pengajuan modul alat tersebut. Saat ini, banyak teknologi kesehatan yang memanfaatkan metode wireless yang dikenal dengan sebutan telemedis. Penerapan telemedis ini bermanfaat untuk sistem pemantauan medik yang lebih efisien, efektif, dan praktis. Salah satu penerapan telemedis adalah pemantauan kondisi vital pasien secara langsung atau real-time melalui ponsel atau desktop komputer. Namun, penelitian modul vital sign monitoring sebelumnya belum dilengkapi dengan sistem pemanggil perawat yang digunakan saat pasien membutuhkan pelayanan atau pertolongan medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya ingin memodifikasi modul vital sign monitor dengan menambahkan sistem pemanggil perawat. Poin selanjutnya adalah pembahasan tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah: yang pertama, bagaimana merancang dan membuat modul alat heart rate dan SpO2 monitoring yang dilengkapi sistem pemanggil perawat. Yang kedua, bagaimana cara kerja alat agar dapat mengukur denyut jantung dan SpO2 serta melakukan panggilan kepada perawat. Selanjutnya, pembahasan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, yaitu merancang dan membuat modul pemodelan heart rate dan SpO2 monitoring yang dilengkapi dengan NURSCOL. Yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu yang pertama, mengetahui keakurasian dalam pengukuran heart rate dan SpO2. Yang kedua, mengetahui ketepatan dari tombol NURSCOL. Yang ketiga, mengetahui batas jarak pengiriman data. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, perlu adanya pembatasan masalah agar hal yang ingin disampaikan tepat dan tidak terjadi pelebaran masalah dalam pembahasannya. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, pengukuran denyut jantung dan SpO2 menggunakan sensor Max 30-100. Pengukuran jarak pengiriman data oleh NRF-24L01. Sistem pemanggil perawat hanya disimulasikan untuk satu pasien. Dan yang terakhir, alat dirancang untuk orang dewasa dengan rentang umur 20-50 tahun. Sebelum membahas modul alat yang saya ajukan lebih jauh, selanjutnya akan dibahas tentang teori terkait dengan penelitian terlebih dahulu. Yang pertama ada heart rate atau denyut jantung. Denyut jantung merupakan banyaknya ketukan arteri dalam jangka waktu per menit yang disebabkan oleh denyutan jantung. Selanjutnya ada SpO2. SpO2 atau saturasi oksigen dalam darah merupakan pengukuran dan perhitungan persentase dari oksihemoglobin pada pembuluh darah arteri. Yang selanjutnya ada NURSCOL, yaitu merupakan tombol yang jika ditekan akan mengirimkan sinyal ke ruang tunggu perawat untuk memberi tanda bahwa pasien membutuhkan pelayanan atau bantuan medis. Selanjutnya, pembahasan tentang metode penelitian yang meliputi perencanaan rancangan hardware dan software. Berikut ini merupakan komponen-komponen yang akan digunakan dalam perancangan modul alat. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller.
Yang kedua, sensor Max 30100 untuk pengukuran denyut jantung dan SpO2. Yang ketiga, modul NRF 24001 digunakan untuk komunikasi antara sistem transmitter dan receiver. Yang keempat, buzzer sebagai indikator adanya panggilan dan kondisi darurat dari pasien. Yang kelima, push button sebagai tombol nurse call. Pada alat ini terdapat 3 buah nurse call dengan indikasi panggil, hadir, dan darurat. Selanjutnya, ada desain alat dan spesifikasi alat. Pada desain alat, gambar sebelah kiri merupakan alat bagian transmitter yang akan diletakkan pada kamar pasien. Bagian ini terdapat LCD, LED, tombol nurse call, antena NRF 24L01, power on-off, dan port Max 30100. Sedangkan desain sebelah kanan merupakan alat bagian receiver yang diletakkan pada meja perawat. Bagian ini terdapat tombol respon, buzzer, antena NRF 24L01, dan power on-off. Untuk spesifikasi alat yang pertama, tegangan suplai yaitu 9 volt DC. Microcontroller yang digunakan adalah Arduino Uno dengan modul wireless NRF 24L01. Dengan sensor yang digunakan adalah Max 30100 dengan display LCD 16x2 dan PC. Selanjutnya terdapat blok diagram yang menggambarkan cara kerja alat. Bagian sistem dari alat ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem transmitter, sistem receiver, dan sistem aplikasi. Sistem transmitter terdiri dari sensor Max 30100, tombol nurse call, LED, indikator, dan NRF 24L01. Sistem transmitter digunakan untuk mengukur nilai dari denyut jantung dan saturasi oksigen dalam darah yang didapatkan dari sensor Max 30100 yang ditempelkan pada ujung jari. Nilai yang terbaca pada sensor kemudian akan diproses oleh Arduino Uno yang kemudian akan dikirim ke sistem receiver menggunakan NRF 24L01. Selain untuk mengukur nilai yang didapat dari sensor, sistem transmitter juga berfungsi mengirimkan sinyal ke receiver saat tombol nurse call ditekan. Saat tombol ditekan, LED akan menyala sesuai dengan indikator. Pada sistem receiver terdapat Arduino Uno, NRF 24L01, dan buzzer. Sistem receiver berguna untuk menerima data yang kemudian akan dikirimkan ke aplikasi secara serial. Buzzer akan berbunyi saat ada panggilan darurat dan panggilan untuk bantuan medis. Selanjutnya, terdapat flowchart transmitter yang menggambarkan program pada sistem transmitter. Cahaya yang dipancarkan infrared ditangkap oleh fotodioda setelah melewati jari. Karena adanya pengaruh aliran darah, maka timbullah sinyal. Sinyal yang timbul akan dikuatkan oleh amplifier agar dapat terbaca karena sinyal yang ditimbulkan sangatlah kecil. Kemudian akan dilakukan pengiriman oleh sistem transmitter ke receiver. Ketika tombol nurse call ditekan, microcontroller akan mengolah input dari tombol tersebut. Hasil olahan akan dikirim ke sistem receiver. Sedangkan ini merupakan flowchart dari receiver. Setelah pengambilan data SpO2 dan BPM atau denyut jantung, data dikirim melalui modul transmitter yang kemudian diterima oleh receiver. Setelah data diterima lalu diolah oleh microcontroller, lalu dikonversikan dan ditampilkan pada PC desktop. Ketika hasil pengukuran tampil, akan ada nada indikator normal atau abnormal. Ketika pengukuran SpO2 dan BPM pasien terdeteksi abnormal, maka akan mengaktifkan nurse call. Saat tombol nurse call ditekan, maka data akan dikirim lewat transmitter, lalu data tersebut akan diolah oleh microcontroller. Sehingga apabila nurse call di tempat pasien ditekan, maka buzzer akan menyala di ruang perawat. Pengiriman dilakukan secara wireless. Pada penelitian ini,
Pengumpulan data akan dilakukan dengan membandingkan modul alat dengan puls oximetri pabrikan kepada pasien dewasa, pengujian Nurscall, serta melakukan pengujian jarak kirim dari NRF 24L01. Selanjutnya, data-data yang diambil tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel pertama merupakan pengujian BPM, tabel kedua merupakan pengujian SpO2, tabel ketiga merupakan pengujian push button dan LED, dan yang terakhir tabel keempat merupakan pengujian jarak pengiriman. Sekian presentasi tentang proposal metode penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.